Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Kabar baik. Apa kabar juga Ibu? Baik juga. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat interaksi dan perubahan sosial di Indonesia. Sosiologi berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, etik, dan pendidikan. Di sini ada sejarah perkembangan. Yang pertama itu ada masa kolonial di Belanda. Di mana ilmu sosial pertama kali masuk melalui kebijakan kolonial, terutama di bidang hukum, administrasi, dan antropologi. Yang kedua itu tujuan daripada untuk kepentingan pemerintah kolonial, bukan masyarakat pribumi. Yang kedua ada masa perintisan 1945 sampai 1060-an. Di mana setelah Indonesia merdeka, sosiologi mulai dipelajari di perguruan tinggi. Universitas Indonesia menjadi salah satu pelapor. Sosiologi dipakai untuk memahami bangsa yang sedang membangun. Yang ketiga ada masa perkembangan. Tahun 1970 sampai 1990-an. Di mana sosiologi berkembang saat dengan kajian masalah sosial, urbanisasi, kemiskinan, konflik sosial, pendidikan, dan pembangunan. Banyak penelitian dilakukan oleh LIPI, lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang keempat itu ada masa modern. Pada tahun 2000 sampai sekarang, di mana sosiologi semakin luas, membahas globalisasi, media sosial, gender, lingkungan, multikulturalisme, sehingga demokrasi. Banyak universitas memiliki jurusan sosiologi. Sosiologi digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Mungkin dari anak-anak apakah materi sebelum ibu melanjutkan materi berikutnya, apakah teman-teman sudah mengerti atau sudah paham dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi tentang perkembangan sosiologi di Indonesia? Sudah, Bu. Baik, ibu akan melanjutkan materi berikutnya tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Tokoh-tokoh penting di Indonesia yang pertama ada Solo Soemarjan.
poin terakhir Mbak. Poin terakhir. Di mana mata ini dikenal sebagai antropologi, tapi banyak yang memberi sumbangan pada ilmu sosial. Dan yang ketiga ada Bapak Soejono Soekarno, di mana Bapak ini dikenal sebagai penulis buku-buku sosiologi populer di Indonesia. Yang berikutnya ada peranan sosiologi di Indonesia. Yang pertama itu ada membantu memahami masalah di sosial atau kemiskinan, kriminalitas, urbanisasi. Yang kedua ada memberikan solusi melalui penelitian dan kebijaksanaan. Yang ketiga itu ada menjadi dasar pendidikan karakter dan kesadaran sosial, membentuk generasi yang kritis dan peduli terhadap masyarakat. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang mendorong perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama itu ada kemerdekaan Indonesia pada tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang membuka jalan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, dan sosiologi digunakan untuk memahami masyarakat pasca kolonial. Yang kedua itu ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional ada masalah kemiskinan, urbanisasi, pendidikan, dan kesehatan, mendorong penelitian sosiologi. Yang ketiga itu ada globalisasi. Globalisasi perubahan budaya, ekonomi, dan politik akibat interaksi global untuk kajian sosiologis. Yang keempat itu ada perkembangan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial, munculnya fenomena sosial baru, budaya digital, hoax, dan komunitas online. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Sudah paham. Baik, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya tentang perkembangan kajian sosiologi di Indonesia. Perkembangan kajian sosiologi di Indonesia. Yang pertama itu ada sosiologi pedesaan dan perkotaan. Sosiologi pedesaan dan perkotaan mengkaji perbedaan struktur sosial desa dan kota, migrasi, urbanisasi. Yang kedua itu ada sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan.
pendidikan, menganalisis peran sekolah, kurikulum, ketidaksetaraan, dan pendidikan. Yang ketiga itu ada sosiologi politik. Sosiologi politik. Sosiologi politik meneliti hubungan masyarakat dengan kekuasaan, partai politik, dan demokrasi. Yang berikutnya ada sosiologi hukum, mengkaji hubungan antara hukum dengan norma sosial dan dalam masyarakat. Yang berikutnya ada sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan membahas masalah kerusakan alam, bencana, dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Di sini ada tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi Indonesia. Ada masih kurangnya penelitian lapangan yang mendalam, terbatasnya literatur asli berbasis Indonesia, masalah sosial yang semakin kompleks atau korupsi, intoleransi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi. Yang keempat, tantangan menghadapi era digital yang serba cepat. Di sini ada kontribusi sosial bagi masyarakat. Kontribusi sosial bagi masyarakat di Indonesia. Kontribusi sosial bagi masyarakat Indonesia membantu pemerintah membuat kebijakan publik, contoh program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu ada membantu pendidikan, menanam nilai toleransi, kerjasama, dan empati. Yang keempat itu ada membantu generasi muda lebih kritis terhadap perubahan sosial dan di sekitarnya. Baik, materi kita sampai di sini, teman-teman. Apakah ada baik, materi kita sampai di sini, teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengerti dan pahami? Sudah, Bu. Baik, teman-teman. Materi kita sampai di sini. Mungkin teman-teman sudah pahami dan mengerti tentang materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan akhiri. Kita akan lanjutkan minggu depan.